Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 8. Di pagi yang cerah ini, di kesempatan yang baik ini, Bapak akan memberikan materi pembelajaran lanjutan dari seni rupa, yaitu tentang menggambar komik. Ini kita lihat bab 10, menggambar komik, berada di halaman 13. Silakan kalian buka LKS kalian halaman 13. Oke anak-anak, di materi menggambar komik ini tak lupa kemarin ada hubungannya dengan di bab 9, yaitu materinya adalah membuat poster, di mana membuat poster dan komik ini masih dalam satu koridor, yaitu koridor seni rupa. Jadi setelah kalian belajar tentang menggambar komik ini, nanti kalian akan melewati penilaian harian 1. Jadi setelah materi ini kalian akan dilakukan penilaian harian 1, yaitu tentang seni rupa. Yang isi babnya ada 2, yaitu tentang poster dan komik. Ini di bab 9 dan bab 10 menjadi 1 BH, yaitu BH 1. Oke anak-anak, mempelajari komik ini nanti kalian tidak perlu saya beri tugas apapun, hanya untuk sebagai pengetahuan bahwa dunia perkomikan di Indonesia masih ada dan sampai sekarang berkembang di komik online yang bisa diakses melalui beberapa website, beberapa media sosial yang lainnya. Oke anak-anak, di sini ada gambar komik tentunya, ya, ringkasan materi atau disebut apersepsi. Oke, saya tunjukkan gambarnya. Ya, di sini adalah merupakan komik strip, di mana ada balon-balon percakapan di dalam komik yang dia digambarkan ilustrasi seperti ini agar apa? Agar yang membaca bisa membayangkan, mengimajinasikan kejadian yang sedang terjadi. Maka diberi balon percakapan. Oke, sekarang kita memasuki konsep menggambar komik. Konsep menggambar komik ini banyak ragamnya, banyak caranya. Jadi konsep itu adalah semacam haluan kita untuk membuat komik. Ya, satu adalah komik yang berbentuk buku. Itu konsep buku, berarti akan ada percetakan yang banyak untuk buku ini dijual di tempat jual beli buku. Ya, banyak sekarang di Indonesia, termasuk yang terbesar itu ada di Gramedia Semarang, kemudian ada di toko buku di setiap kabupaten ada. Nah, ini termasuk komik buku. Komik buku ini nanti bukunya ya cukup tebal untuk menjadikan beberapa episode. Bisa juga satu judul satu buku, bisa juga bersambung, gitu kan? Kemudian komik potongan. Komik potongan ini biasanya bukunya nanti ada berbagai macam, ya, ada berbagai seri buku. Berarti dia bersambung. Jadi buku 1, buku 2, buku 3 sampai buku beberapa itu komik potongan. Jadi dia komiknya bersambung. Biar apa? Biar terus membeli buku. Episode 1 selesai,
dia masih penasaran dengan ceritanya, lanjut episode 2. Kemudian komik tahunan, ini berarti dia selalu rajin membuat komik dari tahun ke tahun. Oke ya. Terus kita lanjut di halaman 14. Di sana ada komik online. Gimana komik online ini? Nanti akan kamu disediakan link untuk bisa mengakses komik ini. Dan otomatis kamu akan menggunakan data untuk mengaksesnya. Bisa juga komik online ini dibuatkan aplikasi tertentu di Play Store untuk kamu bisa download dan kamu akan membeli dengan jumlah nominal yang disediakan untuk kamu bisa mengakses membuka komik online ini juga karya. Jadi komik online ini yang sekarang sedang digandrungi oleh remaja, karena beranjak remaja kita Indonesia sudah hampir semuanya memiliki smartphone dan dia bisa mengakses komik online ini dengan bebas dimanapun dia berada, tidak perlu ke toko buku. Oke ya, di sini tidak perlu dikerjakan. Kemudian ada syarat membuat komik. Syaratnya banyak. 1, topik dan tujuan. Jadi topiknya apa, tujuannya apa. Tujuan itu penting untuk kita ketahui bahwa target pasar kita itu apa. Apakah target kita itu anak-anak, remaja, atau dewasa. Ya, kalau target kita anak-anak, berarti topiknya harus anak-anak. Tidak boleh targetnya anak-anak, tapi kamu membuat topiknya topik dewasa. Itu akan mempengaruhi anak-anak. Jadi tidak baik untuk perkembangan anak. Kalau topiknya remaja, ya kita sesuaikan. Itu topik dan tujuannya membuat komik. Ya, nanti kalau masalah komersil, masalah pendanaan, untung rugi, itu lain hal. Itu bukan di koridor seninya, tapi lebih kepada kewirausahaan, ya kan? Itu tidak kapasitas kita untuk membahas tentang untung dan ruginya. Kemudian menggunakan gambar yang baik, ekspresi wajah yang baik itu akan membuat konsumen kita senang dengan komik kita. Kalimat singkat dan mudah dimengerti ini, jadi harus jangan bertele-tele kalau membuat kalimat, singkat, padat, dan jelas di komik itu. Ya. Kemudian media yang tepat. Medianya ya harus pas, seperti drawing pen, seperti bolpen yang memiliki ketajaman dan guratan yang tipis, ya. Jadi tidak terlalu tebal untuk membuat gambar-gambarnya. Kemudian kita melanjutkan ke bahan dan alat menggambar komik. Di sini ada kertas. Tentunya kertas ini yang kita pilih, ya, harus kertas yang tipis dan kertasnya berkualitas. Jangan mudah robek, biar nanti dibawa kemana-mana enak. Jadi ini yang kita bahas itu komik yang berbentuk buku, ya, bukan komik online. Kalau online ya pakai komputer. Komik buku pun itu menggunakan komputer dulu, kemudian di print jadi online. Kemudian ada pensil, ada drawing pen. Drawing pen ini termasuk alat. Kemudian ada penggaris, ada feud pen, ada ballpoint tinta putih. Kalau nanti kertasnya hitam ya tintanya putih. Oke, di sini ada membuat plot, maju mundur atau maju mundur itu plot. Membuat draft, pensil pen, outline gambar, ada draft pensil, detail gambar, ada koreksi, screen tone, ada dialog. Ini semua dikerjakan oleh tim produksi. Ini tim produksi dalam membuat komik, ya, melewati berbagai macam seleksi sampai nanti deal untuk di print out atau diperbanyak komiknya dalam bentuk buku.
ya. Oke, ada gelembung-gelembung dan balon-balon yang dikreasikan sehingga serasi dengan gambar. Ini penting untuk kita memberikan nuansa nyaman dalam membaca komik itu. Oke anak-anak, komik telah selesai di pagi hari ini. Semoga harimu menyenangkan. Selama beraktivitas tetap di rumah, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.